Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Fitrianto, SLMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya, Bapak Nadia Suciati dengan NIM 01011282328101 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Angkatan 2023, asal kampus L2 Indralaya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Bapak untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh ESG terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Adapun latar belakang dari ide penelitian ini diangkat dari isu keberlanjutan atau yang kita kenal dengan sustainability. Kita menyadari bahwa sorotan utama praktik bisnis global ini termasuk di Indonesia itu tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan lagi bagi perusahaan, tetapi juga harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kita kenal dengan ESG, di mana ESG ini juga sejalan dengan komitmen global kita, yaitu Sustainable Development Goals atau yang kita singkat dengan SDGs. Nah, kemudian ada juga respon dari Jasa Otoritas Keuangan dengan menerbitkan POJK nomor 51 tahun 2017 yang mendorong penerapan dari ESG tadi. ESG tadi terdiri dari environmental, sosial, dan governance, terutama di sektor keuangan. Kemudian ESG kini digunakan sebagai tolak ukur penting dalam investasi dan evaluasi risiko dan keuangan. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah kita menyadari bahwa perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana integrasi ESG ini kita percaya mampu meningkatkan transparansi, kepercayaan investor, serta kinerja keuangan jangka panjang. Namun, pada realitanya, implementasi ini hanya dilakukan sekitar dengan rentang skor 39-65% di perbankan Indonesia dan termasuk dalam kategori rendah, di mana ini merupakan data yang diambil pada tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Kemudian temuan empiris lainnya itu juga menyatakan bahwa ternyata pengaruh ESG ini terhadap kinerja ini masih memiliki beragam pendapat. Ada yang mendukung sebagai pengaruh positif, apalagi dalam indikator ROE dan Tobins. Ada juga yang mengatakan bahwa hasilnya tidak signifikan atau termasuk negatif. Kemudian ketidakkonsistenan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam memahami hubungan antara ESG dan kinerja keuangan bank. Dan inilah yang menjadi latar belakang mengapa perlunya pengujian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan ESG ini dapat memberikan dampak terhadap return of equity atau ROE dan Tobin sebagai indikator dalam kinerja keuangan bank di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dirumuskanlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah implementasi environmental, social, dan governance mempengaruhi kinerja keuangan bank di Indonesia? Yang kedua, mengapa setiap aspek environmental, sosial, dan governance dapat memberikan efek yang berbeda terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana cara penerapan environmental, social, governance dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang pada sektor perbankan di Indonesia. Untuk tinjauan pustaka di sini, saya mengangkat beberapa teori. Yang pertama ada teori stakeholder dari Freeman pada tahun 1984, di mana beliau menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait stakeholders, bukan hanya pemegang saham dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keberlanjutan. Yang kedua ada teori agensi dari Jensen and McLean pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa hubungan antara pemilik prinsipal dan manajer atau agent itu dapat menyebabkan masalah jika kepentingan keduanya itu tidak sejalan dan perlu diatur dengan kontrak atau insentif. Dan teori yang ketiga adalah teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan cara mematuhi norma dan nilai yang diterima secara sosial. Nah, berangkat dari teori tadi, kita juga mengangkat konsep utama dalam pembahasan kali ini yaitu ESG. ESG sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah environmental atau lingkungan, di mana ini berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap lingkungan seperti dengan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Kemudian kedua adalah sosial, meliputi kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta relasi dengan masyarakat dan nasabah. Kemudian yang ketiga adalah governance, berfokus pada struktur organisasi, etika manajerial, dan sistem pengawasan di dalam internal. Nah, kemudian dalam hal ini juga penelitian
mengukur kinerja keuangan bank itu menggunakan Return of Equity (ROE) dan Tobins, di mana ROE ini akan menggambarkan kemampuan bank menghasilkan laba dari modal sendiri, sedangkan Tobins menunjukkan seberapa tinggi pasar menilai perusahaan dibandingkan nilai bukunya. Nah, kemudian juga saya mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan pro dan kontra terhadap keterikatan antara ESG dan kinerja perusahaan ini tadi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ESG ini berpengaruh positif terhadap ROI, itu ada Aftona dan Fitnaria pada tahun 2024 dan juga Guteis, Poch, dan Wibowo pada tahun 2023. Namun, argumen tersebut juga ada yang membantah dalam studi lain seperti yang sudah dilakukan oleh Ningquat et al. Pada tahun 2022 dan Amanda Hanif pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa ternyata ESG itu tidak selalu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, maka berangkat dari situlah dapat disimpulkan bahwa pengaruh ESG dan kinerja keuangan ini masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya konklusif. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji lebih lanjut bagaimana ESG nantinya itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari keberlanjutan berdampak terhadap kinerja keuangan Bank Indonesia secara empiris. Ini merupakan kerangka konseptual dalam penelitian saya, di mana ada variabel independen. Di sini ada 3. Yang pertama ada environmental sebagai faktor lingkungan, kemudian yang kedua sosial faktor sosial, dan yang ketiga governance sebagai faktor tata kelola. Ketiga faktor independen ini kemudian akan mengungkapkan ESG, di mana mengungkapkan ESG ini nanti akan menghasilkan faktor dependen yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini akan kita ukur melalui indikator dari ROE dan Tobins tadi. Hipotesis yang saya temukan dalam penelitian ini yang pertama, hipotesis pertama itu adalah pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap Return of Equity atau ROE pada perusahaan perbankan Indonesia. Yang kedua, pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins pada perusahaan perbankan di Indonesia. Yang ketiga, dimensi environmental dari ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Yang hipotesis keempat, dimensi sosial dari ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Dan hipotesis kelima, dimensi governance dari ESG tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Jadi ada 5 hipotesis dari penelitian ini. Adapun desain penelitian yang saya angkat di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga jenis pendekatan asosiatif dengan bertujuan agar bisa lebih mudah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara pengungkapan environmental, sosial, dan governance terhadap kinerja keuangan bank. Nah, di mana kinerja keuangan bank tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan mencoba untuk menggunakan 2 indikator yaitu Return of Equity (ROE) dan Tobins. Kemudian metode yang digunakan dalam hal ini adalah studi dokumentasi, di mana data sekunder itu akan dikumpulkan melalui laporan tahunan atau yang kita kenal dengan annual report dan laporan keberlanjutan atau sustainable report yang diterbitkan oleh bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian. Data tambahan juga bisa diperoleh dari situs resmi seperti dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Refinitiv ESG Score. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024 dan yang secara aktif mengungkapkan informasi terkait praktik keberlanjutan ESG tentunya. Sampel penelitian akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu menggunakan teknik purpose sampling yang memilih bank-bank dengan data ESG lengkap serta laporan keuangan yang dapat diukur dengan ROE dan Tobins. Dan yang terakhir adalah metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, di mana metode ini memungkinkan penggabungan dari data lintas waktu dengan menggunakan time series dan data antar bank atau cross section selama periode 2020 hingga 2024. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian dapat menangkap dinamika perubahan dari tahun ke tahun dan membandingkan antar bank yang berbeda. Analisis ini dilakukan untuk menguji sejauh mana pengungkapan ESG itu dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank dengan memperhatikan variabel yang tidak terobservasi namun dapat mempengaruhi hubungan antar variabel. Baiklah, demikianlah presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.